Waduh, kok anakku pacaran sama bule? Karena bule itu biasanya image-nya begini begitu. Halo guys, selamat datang kembali di channelku Bojone Bule. Kali ini, sebentar. Apa kabar kalian? Aku harap baik-baik saja seperti kita semua di sini. Jadi kali ini aku buat vlog spesial. Sekarang aku ada di Indonesia dan sekarang aku mau buat wawancara untuk kedua orang tuaku, yakni sama bapak dan ibu. Jadi sekarang aku ada pertanyaan untuk bapak dan ibu. Apakah pertanyaannya? Jadi kenalin, ini bapakku namanya Pak Suratno dan ibuku namanya Bu Nugraheni. Biasanya panggil Pak Surat atau Bu ini. Dan nama Ratna itu sebenarnya dari namanya Bapak Suratno ya, Ratna, bener? Ya. Tapi artinya Ratna itu adalah batu mulia, intan. Dan langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Nah, ini aku ada pertanyaan buat bapak dan ibu. Dijawab ya yang jujur. Jadi yang pertama, apa sih yang ada di dalam pikiran ibu dan bapak pada saat tahu anaknya punya pacar bule waktu itu? Sempat nggak sih ada kepikiran atau kekhawatiran semacam, waduh, kok anakku pacaran sama bule? Karena bule itu biasanya image-nya begini begitu. Nah, sekarang ini siapa yang mau jawab pertanyaan pertama dulu? Bapak sih. Sebetulnya kekhawatiran itu ada, tapi yaitu kekhawatiran itu karena punya menantu bule, otomatis kan dengan adanya seperti itu kan jauh dari anak. Kalau kita sewaktu-waktu kangen, rindu, kan lama untuk bertemu. Hanya itu aja kekhawatiran kita kan. Oh gitu. Tapi ya. kan, nah ibu Wi, Ya, podo sama. Sama seperti itu. idem guys. Terus, jadi aku tuh kan dulu pernah ngenalin mantan pacar kayaknya 2 kali ya. Ya. Nah, tapi entah kenapa waktu itu aku tuh kayak nggak srek gitu loh mau nikah. Nah, karena waktu itu aku punya beberapa mimpi lah istilahnya. Nah, waktu itu tuh aku tuh punya mimpi sebelum umur 30 tuh aku pengen nyelesain kuliah pertama, terus kemudian pengen beli rumah, pengen punya rumah sendiri karena dulu tuh kita masih ngontrak guys. Jadi terus habis gitu aku pengen kerja di Bali. Habis gitu pengen jalan-jalan ke Eropa. Waktu itu mimpi-mimpiku itu sebelum umur 30. Dan dulu sempat khawatir nggak sih bapak sama ibu tuh, biasanya kan kalau orang Indonesia tuh umur cewek Indonesia tuh umur 25 tuh udah buru-buru nikah biasanya kan. Nah, waktu itu khawatir nggak sih aku tuh waktu itu udah di atas 25 kok nggak nikah-nikah. Piye? Ya, kalau pemikiran saya dikatakan istilahnya khawatir dikatakan tidak karena memang menurut prinsip atau menurut istilahnya kodrat itu yang pertama istilahnya datangnya mati, ketemunya jodoh dan rezeki itu yang menentukan yang di atas. Oh, gitu. Ya, jadi kalau walaupun istilahnya sampai itu pada waktu itu anak saya kan masih kuliah, kerja, nah, yang karena dia punya mimpi-mimpi yang belum tercapai seperti itu. Makanya setelah mimpinya tercapai, nikah, ya karena jodohnya memang orang bule, ya kita harus syukuri aja, kan gitu. Jadi waktu itu gitu. Jadi begitu waktu tahun 2016 tuh aku lulus kuliah. Terus aku udah bisa beli rumah tuh akhir 2015. Waktu itu Desember 2015 sudah tanda tangan untuk cicilan rumah. Jadi kemudian 2016 aku dapat kerja di Bali bulan Juni. Jadi tuh kayak selesai kuliah, beli rumah sama bisa kerja di Bali itu kayak rentetan gitu loh guys. Terus kemudian setelah di Bali 2 bulan ketemulah jodoh.
Ini kayak semua itu udah ditata. gitu loh waktu itu. Jadi begitu ceritanya. Bu khawatir nggak waktu itu? Ya khawatir lah, sudah umur 25 tapi belum nikah. Tapi ya gimana ya, nggak bisa ngungkapin karena anak saya ini punya cita-cita seperti itu. Khawatir lagi, pernah pacaran sama siapa itu? Alah, mantan pacar nggak usah Mantan pacar. disebut. Nah itu khawatir. Mantan Tapi pacar alhamdulillah yang sekarang ya. sudah dapat jodoh yang baik lah, walaupun boleh. Alhamdulillah. Terus ini pertanyaan ketiga. Waktu itu waktu pertama kali ketemu Tali itu kesannya seperti apa? Soalnya waktu itu yang pertama kali ketemu Tali itu ibu. Soalnya bapak waktu itu di Batam. Karena bapak kan tinggal di Batam. Ini kebetulan bawa pulang karena aku juga pulang ke Madiun. Kesannya waktu itu gimana melihat Tali itu kayak gimana? Ya Dia pertama cukup ramah. Supel juga lah orang Indonesia bilang. Pekerja keras, Terus, ya orangnya pekerja baik keras. lah, nggak sombong juga, cie-cie mantu deh. baik, terbukti sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi begitu ceritanya guys. Waktu itu aku kenalan sama Tali itu bulan Agustus tahun 2016. Waktu itu dia lagi liburan di Bali. Nanti aku buatin vlog terpisah, dan sampai sekarang juga aku nggak buat vlog ini gimana ketemunya waktu itu sama Tali. Nanti aku buatin pasti. Terus jadi begitu. Jadi aku ketemu waktu itu Agustus 2016 di Bali. Aku dapat kerja 2 bulan di Bali, terus ketemu sama Tali. Dan waktu itu Tali lagi liburan sama adiknya. Kemudian Tali balik lagi ke Indonesia itu bulan Desember di tahun yang sama. Waktu itu liburan Natal. Nah di liburan itulah kedua kalinya ke Indonesia itulah Tali nanya ke aku, dia pengen main ke rumah keluarga. Jadi aku waktu itu juga kaget, dia pengen kenalan. Loh baru kenal kok dia sudah pengen ngajak ketemu keluarga seperti itu. Jadi waktu itu yang ketemu itu ibu pertama kali, soalnya bapak masih di Batam. Seperti itu, karena waktu itu juga dadaan dia pengen ke Jawa. Waktu itu kan aku kerja di Bali. Seperti itu ceritanya. Terus pertanyaan keempat, kan akhirnya aku kan nikah sama Tali. Terus mau nggak mau kan harus ikut Tali ke Spanyol. Jadi perasaannya bapak dan ibu tuh gimana kalau waktu itu akhirnya kok aku harus pergi jauh-jauh kayak gitu? Ya sebetulnya sini sebagai orang tua itu ya perasaan khawatir itu tetap ada, karena istilahnya di negara orang, terus kedua belum pernah istilahnya menguasai di sana, bagaimana budayanya dan lain sebagainya. Nah, kedua kekhawatiran kita itu ya namanya orang tua itu ya nanti kalau di sana sakit ataupun istilahnya ada ngeluh mulesnya itu bagaimana. Nah, ya untungnya istilahnya kita tahu suaminya bertanggung jawab, maksudnya gitu. Tapi sebagai orang tua kita tetap istilahnya namanya anak tetap rasa rindu, rasa kangen itu istilahnya tidak bisa diungkapkan lah. Setiap hari kita rindu kan harus nunggu nanti berapa, karena juga perjalanan berapa tahun sekali kan harus pulang, baru dapat pulang, karena perjalanan dari Barcelona ke Indonesia itu juga ongkosnya nggak sedikit, dan apalagi kalau sama menantu sama suaminya otomatis kan memerlukan banyak biaya. Makanya kita kadang-kadang ungkapan rindu ya kita hanya komunikasi lewat HP, lewat video call dan lain sebagainya. Tapi kalau secara sebagai orang tua tetap kita tuh khawatir lah, maksudnya gitu. Oh gitu. Dan kan sekarang setiap hari karena kecanggihan teknologi kan udah bisa video call. Terus Bapak Ibu juga tahu kalau Tali itu kan orangnya baik. Ya itulah. Gitu. Karena ya sekarang istilahnya kita melepaskan tuh nggak ragu-ragu, nggak
karena Khawatir. enggak khawatir karena suaminya baik lah. Waktu di sini kita udah pernah bertemu, ya orangnya memang bertanggung jawab dan istilahnya saya lihat enggak dalam hal ini enggak suka kerasan gitu. Ya. Itu aja. Betul. Terus Ibu piye? Ya bangga, ya sedih. Nggak pernah masalahnya setelah nikah kan otomatis dibawa sama suaminya. Nah kita kan sebagai seorang ibu dari kecil besar sampai kerja kan nggak pernah jauh, dekat, paling tidak 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali pasti ketemu, pasti di rumah bisa main, masak-masak, dolan ke rumah mbahnya bareng-bareng. Nah sekarang kan harus nunggu waktu Setahun sekali setahun biasanya sekali pulang. baru kita bisa rame-rame ke Mbah Huti, ke saudara-saudara. Ya seperti itulah. Tapi kan dulu, jadi aku dulu tuh setelah umur 18 tahun itu udah nggak di Madiun toh Bu. Iya sih. Jadi waktu itu aku 18 tahun tuh udah langsung ke Lombok. Terus kerja di Lombok 3 tahun setengah. Habis dari Lombok itu aku kerja di Solo 2 tahun. Ya. Tapi Solo kan deket, Madiun, Solo tuh deket. Jadi setiap weekend pasti pulang, Pasti pulang. atau Saya setiap pasti weekend tuh pulang. Terus Surabaya juga gitu. Habis Solo aku kerja di hotel di Surabaya. Itu 4 tahun. Sekalian nyambi kuliah. Dan itu juga biasanya seminggu sekali atau Ya, paling enggak pulang. 2 minggu sekali pulang ke Madiun. Terus yang terakhir tuh di Bali, pulangku juga nggak mesti sih, waktu itu 3 bulan pulang, habis itu 3 bulan lagi pulang kayak gitu. Terus setelah Bali langsung mencolot jauh ke Barcelona. Nah itu Kayak gitu. Yo, yang penting semuanya sehat ya toh, Amin. nanti rezekinya lancar. biar bisa Amin. sering-sering pulang tiap tahun. Amin. Terus pertanyaan terakhir, suatu hari nih kalau ada kesempatan dan rezeki, berani apa enggak main ke Barcelona? Nah itu Berani. Numpak Yang penting- pesawat, Ya, Abdo? berani. Kalau kita berani aja lah, maksudnya kan kalau nggak ada istilahnya, pemandu. yang penting itu istilahnya naik terus di sana dijemput. Ya, karena kan ya sebagai orang tua, kita generasi tua, untuk menguasai bahasa kan sudah tidak bisa Nggak lagi, mampu. nggak mampu. Tapi kalau untuk istilahnya naik pesawat masih mampu lah, apalagi di sana nengok cucu, ya itu udah walaupun itu Pengen mesti cucu. Amin. istilahnya seperti itu mesti walaupun jauh sampai tetap kita berusaha untuk datang gitu. Rungokno li tali. Mbah Kunge pengen Ya. cucu Om Tali. Jadi, walaupun jauh tetap kita berusaha. Ya. Wani? Ya. Berani. Siap. Kok nek Insya ditanya, Allah. kalau ditanya sama pramugarinya mau makan apa? Ya, kan bisa bahasa Indonesia kan kalau anunya kan. Tak tundang bet. Kalau nggak gitu nulis saya kan. Oh ya, gitu. les gawe iki chicken. Nasi Ah. pecel. Loh, ndak apa ini? Nggak ada nasi Nggak pecel. ada nasi Nasi pecel. pecel kan gitu. Adanya sambel. Jadi guys, itu tadi Q&A bersama Bapak dan Ibu. Dan itu aja sih. Terima kasih. Thank you for watching. Jangan lupa di subscribe. Soalnya subscribe itu gratis.